Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Bidan Luciana berjaga pada hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini tadi anaknya tuh tidur, terus jatuh dari ranjang tidur, terus itu tangannya itu kalau digerakkan itu sakit. Lalu apa ada yang itu cedera atau kesleo atau apa semacam itu ya? Oh iya. Bu. Di sini nanti saya akan melakukan prosedur pertolongan pertama cedera pada anak ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Nah, di sini saya akan memulai ya Bu ya. Iya Bu. Pertolongan pertama itu perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang yang terluka atau saat kejadian tersebut. Iya, Bu. Padahal ada pertolongan pertama kayak di urut, kayak di apa gitu, Iya. sebelum dibawa ke klinik gitu. Iya. Nah, di sini jenis-jenis cedera ada 5 ya Bu ya. Iya Bu. Cedera karena kecelakaan, tersedak, kemasukan benda asing ke hidung, kemasukan benda asing ke telinga, dan luka bakar. Iya Bu. Nah, Dek tadi termasuk kecelakaan ya Ibu ya. Apakah ada yang sampai memar Bu, kayak ungu gitu, apa enggak? Tidak Bu, tapi Tidak. kan digerakkan tuh sakit. Apa Iya. itu Karena dagingnya, kebentur itu iya, tadi, apa iya. ada yang owah gitu, apa cedera gitu. Nah, di sini pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan, ketika anak jatuh atau terjadi memar di bagian yang luka, kompres dengan air dingin atau air es. Tadi di rumah sudah dilakukan belum Bu? Belum dikompres, Belum. tapi saya urut-urut, Oh, pelan-pelan, gitu. malah nangis. Mungkin karena itu tadi sakit terus kena Iya. dipegang gitu, rasa nyeri. Nah, air es ini atau kompres dengan air dingin nanti dapat mengurangi rasa memarnya, menghentikan perdarahan yang terjadi juga bisa, mengurangi lebamnya juga. Nah, untuk menghilangkan nyeri dapat diberikan obat anti nyeri. Tapi kalau untuk anak usia segini cukup pakai paracetamol, nggak apa-apa Bu. Iya Bu. Nah, di sini semisal nyeri atau memar semakin parah terjadi pada bagian rawan kayak kepala gitu atau telinga atau tulang belakang, terjadi pembekalan yang parah, segera dibawa ke rumah sakit ya Bu ya. Iya Bu. Nah, ini tadi cuma lengannya toh, nggak kenapa-napa toh. Iya Bu. Nah, jika terjadi luka harus dibersihkan terlebih dahulu agar tidak infeksi. Lalu dihentikan perdarahannya, membersihkan luka dengan menggunakan cairan yang steril ya Bu ya. Iya Bu. Nah, sedangkan untuk menghentikan perdarahan bisa dilakukan dengan cara menutup luka bagian yang berdarah tadi menggunakan kasa, lalu ditutup dengan HEPAVIC gitu. Iya Bu. Nah, di sini yang terakhir, jika terjadi patah tulang, buka dan periksa area yang cedera, perban setiap luka terbuka, balut dengan hidai area yang cedera. Cari pertolongan medis atau segera dibawa ke rumah sakit. Iya Bu. Nah, di sini ada juga yang pertolongan pertama cedera pada anak kasus kesedak, kayak kesedak maeman atau maem biskuit atau minum susu gitu. Kadang kan ada juga kalau minum ASI kan kadang kalau posisinya nggak benar juga kesedak. Nah, di sini teknik yang pertama ada back pulse. Nah, ini letakkan anak kepada posisi yang tengkurap dengan kepala lebih rendah dengan kaki. Berikan 5 pukulan dengan menggunakan tumit dan lengan tangan pada bagian belakang anak. Nah, yang kedua, bila obstruksi masih tetap terjadi, berbaliklah ke belakang dan lingkarkan kedua tangan mengelilingi badan anak. Pertemukan kedua tangan dengan salah satu tangan mengepal, letakkan pada posisi bagian atas anak. Nah, terus lalu dihentikan ke arah belakang, lalu ke atas. Lakukan ini sebanyak 5 kali, jadi diulang-ulang 5 kali. Nah, semisal obstruksi masih tetap terjadi, evaluasi bagian mulut anak. Apabila kok terlihat ada benda asing yang bisa diambil ya diambil, dikeluarkan. Nah, yang terakhir, jika tidak berhasil segera bawa ke rumah sakit agar segera ditindaklanjuti seperti itu. Nah, di sini pertolongan pertama cedera anak pada saat kemasukan benda asing di hidung. Ini keluarkan benda asing dengan menggunakan benda yang tumpul dan lembut untuk mengeluarkan benda
tersebut. Jika tidak berhasil bawa ke rumah sakit. Jadi ampun pakai pinset kayak gitu ya Bu ya. Itu kan bersih, takutnya nanti kalau iritasi atau apa gitu, jadi infeksi. Nah di sini pertolongan pertama cedera pada anak ketika kemasukan benda asing di dalam telinganya adik. Kadang kalau tidur posisi kamarnya tidak bersih kan ada semut atau serangga gitu, takutnya masuk ke telinga adik. Nah ini caranya yang pertama, semisal ada benda kecil yang masuk, cara mengeluarkannya adalah dengan memiringkan kepala seperti ini. Terus miringnya itu ke arah telinga yang kemasukan benda asing itu tadi. Semisal kemasukan semut atau apa di sebelah kiri, jadi miringnya sebelah kiri, ampun ke kanan. Takutnya naik ke kanan nanti malah semakin masuk. Nah kemudian tepuk-tepuk bagian kepala dengan tangan, tapi jangan terlalu kencang, cukup puk-puk gitu aja. Nah, semisal kemasukan serangga itu tadi bisa meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang kemasukan serangga. Hal tersebut dilakukan membunuh serangga dan dapat menghindari aktivitas serangga yang berbahaya di dalam telinganya adik. Terus yang terakhir caranya memasukkan biji-bijian dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu seperti korek hidung, kayak cotton bud gitu loh. Tidak boleh menggunakan air atau minyak karena menyebabkan biji-bijian mengembang dan akan susah untuk dikeluarkan. Nah, semisal terjadi luka bakar bisa diatasi dengan aliri dengan air biasa, air yang mengalir dari keran itu. Didiamkan selama 10 menit. Itu nanti insya Allah luka-luka yang semisal ada kotoran-kotoran di situ bisa hilang sendiri, jadi tidak mengakibatkan infeksi gitu. Nah setelah itu tutupi dengan air dengan kompresan agar tetap lengkap gitu. Luka dengan perban atau kain bersih yang daerah kulitnya terbakar. Untuk meredakan rasa nyeri gunakan lendir dari tanah lidah buaya, segera bawa ke kesehatan rumah sakit. Nah itu luka bakarnya itu dikasih itu lidah buaya nggak apa-apa diolesi. Itu semisal lukanya ringan, kalau nggak ringan langsung dibawa ke vaskes ke tempat nggak apa-apa. Soalnya kalau lukanya masih ringan kayak masih dikit gitu diolesi lidah buaya, insya Allah cepat kering. Baik Ibu, apakah sudah paham yang saya jelaskan? Sudah ya. Apakah ada pertanyaan Ibu? Boten nggih. Mudah-mudahan adik sehat ya Bu nggih. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu.